Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita bisa mengetahui jenis dokumen yang sesuai dengan kegiatan usaha yang sedang kita rencanakan. Apakah rencana kegiatan kita wajib AMDAL, UKL-UPL, atau cukup SPPL saja? Sebagai latihan untuk menentukan jenis dokumen lingkungan yang sesuai dengan rencana usaha atau kegiatan kita, saya akan memberikan 2 contoh rencana usaha yang akan kita coba cek jenis dokumennya. Halo NV Planners, kita bertemu kembali di channel ini, sebuah channel yang menyajikan konten mengenai edukasi lingkungan dan juga konsultasi seputar persetujuan lingkungan. Oh ya, pada beberapa video sebelumnya, kita sudah membahas singkat mengenai beberapa topik seperti hubungan persetujuan lingkungan dalam perizinan berusaha, jenis-jenis dokumen lingkungan, dan juga persetujuan teknis. Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi yang mungkin masih belum banyak dipahami, khususnya oleh pelaku usaha ataupun dari kita yang baru ingin memulai suatu usaha. Jadi, pada dasarnya semua kegiatan usaha yang akan dilakukan wajib memiliki komitmen terhadap pengelolaan lingkungan. Yang membedakan adalah tingkatan dampak atau resiko yang dapat ditimbulkan dari kegiatan tersebut. Bagi kegiatan skala besar dengan dampak-dampak penting akan dikenakan kewajiban menyusun dokumen AMDAL. Kemudian bagi kegiatan skala menengah hingga besar dengan dampak yang relatif lebih sederhana diwajibkan menyusun dokumen UKL-UPL. Sementara untuk usaha dengan skala kecil menengah dengan dampak kecil hanya akan diwajibkan SPPL. Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita bisa mengetahui jenis dokumen yang sesuai dengan kegiatan usaha yang sedang kita rencanakan. Apakah rencana kegiatan kita wajib AMDAL, UKL-UPL, atau cukup SPPL saja? Untuk itu, dalam video ini saya akan secara singkat memberikan sedikit panduan dasar untuk menentukan dokumen lingkungan yang sesuai dengan kegiatan usaha kita, atau yang biasa disebut proses penapisan. Proses penapisan ini sebenarnya bisa dilakukan dengan berkonsultasi langsung ke instansi lingkungan hidup setempat atau dapat pula berkonsultasi dengan konsultan lingkungan. Namun, sebagai pelaku usaha, ada baiknya jika kita melakukan proses penapisan ini secara mandiri. Tata cara penapisan sudah dituangkan dalam lampiran 1 bagian 3 PP 22 tahun 2021. Namun, di sini saya akan coba menyederhanakan proses tersebut agar lebih mudah diterapkan secara mandiri. Pertama-tama adalah kita harus melihat nomor KBLI yang sesuai untuk usaha kita. Bagi yang belum tahu, KBLI ini adalah singkatan dari Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Singkatnya, KBLI ini adalah suatu nomor yang menjadi kode dari setiap jenis usaha-usaha yang ada di Indonesia. Oh ya, nomor KBLI ini juga sudah disertakan ketika kita membuat NIB atau nomor induk berusaha melalui sistem OSS. Namun jika ternyata belum memiliki NIB, maka terlebih dahulu harus melakukan pendaftaran akun di sistem OSS, mendaftarkan KBLI yang sesuai dan mengajukan penerbitan NIB. Oh ya, sekedar sharing, bagi yang belum tahu, OSS adalah singkatan dari Online Single Submission, yang merupakan sebuah laman website yang dikelola oleh pemerintah yang tujuan utamanya untuk mendigitalisasi seluruh proses perizinan berusaha di Indonesia sehingga proses perizinan bisa lebih efektif dan efisien. Oke, baik, kita kembali pada proses atau tahapan penapisan. Di sini sebagai latihan untuk menentukan jenis dokumen lingkungan yang sesuai dengan rencana usaha atau kegiatan kita, saya akan memberikan 2 contoh rencana usaha yang akan kita coba cek jenis dokumennya. Yang pertama adalah kegiatan pertambangan nikel dengan kode KBLI 07295. Misalnya nih, kita ada suatu rencana kegiatan penambangan nikel pada lahan produksi seluas 300 hektar. Yang kedua adalah kegiatan industri furniture kayu dengan kode KBLI 31001. Misalnya, kita memiliki rencana membangun suatu pabrik produksi furniture pada lahan seluas 3 hektar dan untuk areal bangunannya seluas 2 hektar. Contoh pertama, kita coba melakukan pengecekan pada kegiatan pertambangan nikel. Yang pertama dilakukan adalah kita membuka lampiran tabel pada Permen LHK nomor 4 tahun 2021.
Untuk kegiatan pertambangan nikel masuk dalam sektor energi dan sumber daya mineral. Kita temukan itu pada halaman 279. Kemudian kita cari nomor KBLI 07295 dan kita temukan pada halaman 287. Kode KBLI ini masuk dalam kategori jenis usaha pertambangan mineral, sektor energi dan logam. Sesuai rencana kegiatan, kita memiliki IUP pertambangan nikel yang akan dilakukan pada lahan seluas 300 hektar. Kemudian kita langsung cocokkan pada kolom skala besaran AMDAL, skala besaran UKL-UPL, dan skala besaran SPPL. Pada kolom skala besaran AMDAL, tertera luas perizinan lebih sama dengan 200 hektar, yang berarti jika luas lahan yang masuk dalam izin lebih besar atau sama dengan 200 hektar, maka sudah wajib AMDAL, sehingga rencana IUP tambang nikel yang seluas 300 hektar tadi secara otomatis menjadikan itu wajib AMDAL. Namun apabila kita memiliki rencana kegiatan pertambangan nikel pada lahan IUP seluas 150 hektar, maka kegiatan itu dikenai kewajiban UKL-UPL. Ini sesuai dengan informasi pada tabel yang menyebutkan bahwa luas perizinan kurang dari 200 hektar adalah wajib UKL-UPL. Oh ya, sebagai informasi, pada baris tabel dapat kita lihat indikator untuk menentukan AMDAL atau UKL-UPL pada kegiatan pertambangan nikel ini tidak hanya dilihat dari luasan perizinannya saja, namun perlu juga kita melihat dari indikator lain seperti luas daerah terbuka untuk penambangan kumulatif per tahun, kapasitas produksi per tahun, jumlah material yang dipindahkan per tahun, dan ada atau tidaknya kegiatan penimbunan limbah B3 di areal bekas tambang atau di dam tailing. Misalnya, dari sebagian besar indikator masuk dalam kategori UKL-UPL, namun ada satu saja indikator yang masuk kategori AMDAL, maka kegiatan itu dikenai wajib AMDAL. Oke, selanjutnya contoh kedua. Kita memiliki rencana untuk membuat pabrik industri furniture dari kayu dengan nomor KBLI adalah 31001. Kita langsung melakukan pencarian untuk kode KBLI tersebut pada sektor perindustrian, dan kita menemukan nomor KBLI 31001 pada halaman 170. Pada tabel dapat dilihat indikator penentuan hanya satu aspek saja, yaitu luas lahan terbangun. Jika luas lahan terbangun lebih atau sama dengan 15 hektar, maka wajib AMDAL. Jika luas lahan terbangun berada di antara 1 hektar sampai 15 hektar, maka wajib UKL-UPL. Dan jika luas lahan terbangun berada di bawah 1 hektar, maka cukup SPPL saja. Di awal sudah disebutkan, kita memiliki rencana membangun pabrik produksi furniture pada lahan seluas 3 hektar dan untuk areal bangunan seluas 2 hektar. Jadi yang menjadi indikator pengecekan adalah hanya areal atau lahan terbangun saja, yaitu yang seluas 2 hektar. Sehingga sesuai indikator pada tabel, maka kita dikenakan kewajiban UKL-UPL karena luasan lahan terbangun pabrik kita berada di rentang antara 1 hektar sampai 15 hektar. Namun apabila rencana lahan terbangun pabrik yang kita rencanakan itu luasannya kurang dari 1 hektar, maka kegiatan kita hanya wajib SPPL. Jika wajib SPPL, maka tentunya tidak membutuhkan proses yang panjang lagi. Kita hanya cukup mengisi data-data rencana kegiatan di website OSS dengan login dari akun OSS yang sudah kita miliki, dan setelah itu langsung terbit secara otomatis dan dapat kita download. Oh ya, untuk informasi tambahan, jika teman-teman dalam melakukan penapisan mandiri melalui lampiran Permen LHK nomor 4 tahun 2021 menemukan pada kolom tabel skala besaran AMDAL dan skala besaran UKL-UPL tertulis sesuai skala atau besaran multisektor, maka yang dilakukan adalah mengecek pada bagian lampiran 2 Permen LHK nomor 4 tahun 2021 di halaman 305. Pada tabel kategori multisektor dapat dilihat mana yang kriteria wajib AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL. Kita tinggal mencocokkan saja dengan rencana luasan lahan atau luasan bangunan yang akan kita bangun. Oh ya, NV Planner, selain cara pengecekan yang sudah dijelaskan tadi,
Ada juga cara lain yang lebih mudah, yaitu dengan langsung mengecek pada laman website OSS. Caranya dengan membuka Google, lalu ketikkan persetujuan lingkungan OSS. Klik link yang mengarahkan ke website OSS. Setelah diklik, maka akan tampil laman website OSS pada page persetujuan lingkungan. Pada laman akan tampil kolom untuk pengisian nomor KBLI dan kolom pilihan jenis usaha atau kegiatan. Pertama-tama, masukkan nomor KBLI dan pada kolom di bawahnya silahkan pilih jenis usaha atau kegiatan yang sesuai rencana kita. Sebagai contoh, kita menuliskan nomor KBLI 31001 dan memilih jenis usaha industri furniture dari kayu. Setelah dua kolom tersebut diisi, selanjutnya akan muncul kolom pilihan parameter lingkungan. Di sini kita tinggal mengklik bagian yang sesuai dengan rencana kegiatan kita. Sebagai contoh, kita memiliki luas rencana lahan terbangun seluas 2 hektar. Maka kita akan mengklik pada kolom luas lahan terbangun sama dengan 1 hektar kecil 15 hektar. Selanjutnya, hasil penapisan secara otomatis akan muncul pada areal hijau di bagian bawah. Dari hasil input terlihat jenis dokumen lingkungan yang wajib disusun adalah UKL-UPL. Gimana? Cukup mudah kan proses penapisan melalui laman website OSS ini? Sobat MV Planner juga perlu tahu bahwa sangat penting untuk mengetahui status tata ruang lokasi rencana usaha kegiatan yang akan dilakukan. Karena selain pertimbangan skala besaran rencana kegiatan yang menentukan jenis dokumen, juga dilihat dari lokasi rencana kegiatan apakah berada atau berbatasan dengan kawasan lindung. Apabila rencana kegiatan kita ternyata berada di dalam kawasan lindung, berbatasan langsung dengan kawasan lindung, atau berdasarkan pertimbangan ilmiah memiliki potensi yang dapat mempengaruhi kawasan lindung tersebut, maka rencana kegiatan itu akan otomatis wajib dokumen AMDAL, meskipun skala kegiatannya tidak besar. Yang termasuk dalam daftar kawasan lindung diantaranya kawasan hutan lindung, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan pantai berhutan bakau, kawasan cagar budaya, cagar alam, dan lain sebagainya yang secara lebih detail dapat dilihat langsung pada lampiran 1 bagian 1 di PP 22 tahun 2021. Namun, ada beberapa pengecualian juga terkait penerapan AMDAL di kawasan lindung ini, yang ketentuan detailnya dapat dilihat di pasal 10 PP 22 tahun 2021. Contoh pengecualian itu misalnya, jika kegiatan tersebut adalah milik pemerintah yang ditujukan untuk keperluan penelitian dan bukan untuk keperluan komersil, atau kegiatan yang dilakukan dalam kondisi tanggap darurat bencana. Oke, itulah tadi gambaran mengenai tata cara melakukan penapisan secara mandiri terhadap rencana kegiatan kita. Apakah wajib AMDAL, UKL-UPL, atau hanya SPPL saja? Kita dapat mengecek secara manual melalui lampiran Permen LHK nomor 4 tahun 2021 atau melakukan pengecekan otomatis melalui laman website OSS. Sekian untuk info dan edukasi lingkungan kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat khususnya bagi para pelaku usaha atau yang ingin memulai usaha. Jangan lupa like, share, dan follow channel ini untuk mendapatkan wawasan lainnya seputar lingkungan. Sampai jumpa dalam konten edukasi berikutnya.